Shalom saudara, ternyata salah satu negara yang pertama-tama di dunia yang bebas dari COVID-19 adalah Selandia Baru. Selandia Baru menyatakan bahwa mereka sudah no longer coronavirus. Jadi mereka sudah tidak ada lagi yang namanya angka penularan alias zero. Nah, diteliti oleh para ahli kenapa Selandia Baru atau New Zealand menjadi negara yang bebas dari COVID-19. Ada seorang yang berkata karena Selandia Baru dengan keras dan sejak dini mengalahkan virus corona. Pakar ini mengatakan menerapkan ketentuan itu sejak dini secara proaktif saat baru ada beberapa kasus positif di dunia, itu New Zealand atau Selandia Baru menutup gelombang masuk virus dan menghentikan transmisi lokal. Jadi Selandia Baru secara proaktif ketika sudah mulai terjadi yang namanya pandemi, mulai terjadi yang penularan di seluruh dunia, belum banyak di New Zealand. Mereka sudah melakukan lockdown. Dubes RI di Selandia Baru Pak Tantowi Yahya pun juga mengatakan orang Selandia Baru atau pemerintah Selandia Baru atau Perdana Menterinya, pemimpinnya itu secara responsif. Mereka langsung melakukan yang namanya antisipasi. Beda dengan Amerika dan Inggris. Jadi Tantowi Yahya mengatakan dia melihat sendiri bagaimana pemerintah Selandia Baru benar-benar siap ketika mereka menghadapi kasus COVID-19 sejak 28 Februari. Saudara, saya teringat ada manajemen styles yang disebut dengan reaktif dan proaktif. Kalau saudara pernah belajar namanya bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People, disebut salah satu orang yang sangat-sangat baik dalam manajemen adalah orang yang proaktif. Nah, apa bedanya reaktif dan proaktif? Reaktif adalah reacting to a problem after it arises. Jadi setelah ada masalah baru dia bereaksi. Beda dengan proaktif. Proaktif itu preventing problems before they arise. Selandia Baru proaktif ketika mulai terjadi penularan karena ada transmisi yang masuk dari luar, bukan lokal. Mereka udah cepat-cepat mengantisipasi. Mereka melockdown, padahal Selandia Baru itu pariwisatanya luar biasa. Dan mereka saudara betul-betul lakukan itu dengan ketat. Mereka proaktif. Tapi banyak negara saudara, mungkin mohon maaf Indonesia termasuk yang reaktif. Ya mohon maaf ya, waktu kemarin liburan panjang ya kita kasih saran begini, tapi nanti kalau terjadi penularan banyak baru kita pusing saudara. Itu reaktif. Nah, proaktif dengan reaktif itu berbeda. Coba lihat tabel ini saudara. Orang yang proaktif itu cenderung aktif dan memiliki inisiatif yang tinggi. Beda dengan orang yang reaktif. Orang yang reaktif itu gampang emosi. Orang yang proaktif itu tenang, gak gampang tersinggung. Beda dengan orang yang reaktif yang sering playing victim, selalu merasa jadi korbannya. Pak, saya yang di kantor, Pak, selalu yang begini gitu, sering ngeluh, apatis, nyesel, terlalu bersalah, sulit ambil keputusan, gak bisa berpikir logis. Itu orang-orang yang reaktif. Orang-orang yang proaktif, orang-orang yang dengan cepat ya mengantisipasi, selalu tenang, berpikir sebelum bertindak, bertanggung jawab setiap tindakannya, dan mengambil keputusan sebelum satu situasi sulit terjadi. Di dalam Alkitab saudara, sikap proaktif dikatakan begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, Amsal 22:3, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena cilaka. When you see trouble coming, don't be stupid and walk right into it. Be smart and hide. Orang yang proaktif ketika lihat ada masalah, lihat gejala-gejala persoalan, dia langsung bertindak. Orang yang proaktif ketika dia rasa mulai badannya gak enak, dia cepat-cepat periksa tubuhnya. Orang-orang yang proaktif dalam pernikahan, ketika dulu waktu pacaran masih kejar-kejaran di taman, tapi sekarang sudah boro-boro kejar-kejaran. Ya dulu kalau ada batu dibantu jadi singkirin, sekarang batunya ya enggak gitu, dipindahin ke rumah. Saudara, apa bedanya orang Kristen yang reaktif dan orang Kristen yang proaktif? Orang Kristen yang reaktif itu mudah marah, putus asa, selalu masa gagal. Setiap kali ada masalah didiemin terus. Nanti ya setelah berbuat dosa langsung menyesal dan berkata, oh Tuhan ya roh penurut tapi dagingku lemah. Pas ada masalah baru berdoa sungguh-sungguh, baru cari Tuhan, dan tidak siap menanti kedatangan Tuhan. Orang yang proaktif, orang Kristen yang proaktif adalah orang yang jaga hati. Dia tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, dan selalu hidupnya penuh dengan semangat dan keyakinan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengenapi firman Tuhan yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang Kristen yang proaktif, dia menghindari berdosa. Bukan dikit-dikit jatuh dalam dosa, dikit-dikit jatuh dalam dosa, dikit-dikit berkata, ya oh Pak, memang Pak saya begini Pak, saya dilahirkan ya emang begini Pak, ya suka ngamuk, suka marah. Orang yang
proaktif sebagai orang Kristen. 4M. Lalu baca firman Tuhan, dia merenungkan firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, dan dia bagikan firman Tuhan. Dia selalu berdoa, itu gaya hidupnya. Doa menjadi nafas kehidupan rohaninya. Dan selalu hidup dengan berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang menjemput dalam awan kemuliaan. Saya berdoa saudara menjadi orang Kristen yang proaktif, bukan jadi Kristen yang reaktif. Jadi orang Kristen yang punya kepekaan, orang Kristen yang berhikmat, orang Kristen yang tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, kita masih beribadah dengan 2 format ibadah. Ibadah pagi, ibadah pertama, saudara bisa akses mulai jam 6, dan ibadah saudara melalui live streaming jam 10. Saya percaya saudara mengikuti ibadah dan sungguh-sungguh saudara pasti diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya share link yang kita dapatkan, bagikan kepada banyak orang. Saya percaya ada banyak orang di sana saudara yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Bulan ini kita punya tema tentang grateful heart, hati yang bersyukur. Dalam situasi yang berat, kalau hati kita bersyukur saudara, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam kehidupan kita. Orang tua, anak-anak kita jam 9 ada ibadah khusus. Ya jangan lupa anak tetap harus beribadah. Opung, opa, oma, kakek, nenek, eyang, cucu harus ibadah ya. Jam 3 sore orang-orang muda harus tetap beribadah, harus punya fellowship, harus punya komunitas. Orang-orang muda jangan lupa jam 3 sore tiap hari Minggu, saudara pasti diberkati Tuhan orang-orang muda. Saya berdoa selalu jemaat Tuhan, selalu ikuti protokol pemerintah, selalu jaga yang namanya jarak, jangan sembarangan saudara, walaupun itu teman lama ketemu nggak pakai masker. Jangan lupa selalu cuci tangan 20 detik dengan air mengalir, dan selalu meningkatkan iman dan imun. Tuhan pasti memberkati. Shalom. Amin.